Yuk, Bapak cerita gimana ceritanya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Joko Rarjo dari Riau Pekanbaru, Pak. ya. Nah, pertama kali saya tahu RDAY itu tahun 2019, Pak. Rencana mau sowan ke sini tidak bisa karena terhalang COVID. Tahun 2020 sampai tahun 2021 kena musibah, anak lumpuh. Jatuh dari sepeda, anak lumpuh. Tapi alhamdulillah memang umur waktu itu kelas 1 SD, pertama kali baru masuk SD kelas 1, Pak. Sampai kelas 2. Tapi alhamdulillah karena saya sering ngikutin Pak Haji di video YouTube, saya laksanakan ilmu RDAY itu dengan celana dalam. Saya olesin pakai kompres pakai celana dalam ibunya kalau pagi, saya sore. Alhamdulillah 2 tahun, Pak, bisa gerak. Tadinya cuma guling-guling saja, nggak bisa gerak sama sekali. Alhamdulillah bisa. Jadi gerak. Bapak meraktekin ilmu RDAY apa ke anaknya? Karena anak saya lumpuh itu tadi yang pertama. Ya, dipraktekin apa ilmunya RDAY? Itu, Pak, rendaman celana dalam. Rendaman celana dalam, saya kompreskan ke kakinya. Yang pertama kaki kan, terutama untuk penopang berdiri ya, Pak, ya, untuk gerak kan. Alhamdulillah bisa gerak, jari-jarinya bisa gerak, akhirnya bisa suruh ngangkat, bisa ngangkat, akhirnya bisa duduk, akhirnya bisa berdiri. Alhamdulillah sampai sekarang udah bisa naik sepeda kembali. Tuh. Terus yang kedua, saya punya usaha bengkel sepeda motor, Pak. Itu sering kali banyak kendala saya. Akhirnya saya mengamalkan ilmu RDAY juga, Pak. Yang pertama celana dalam saya balik. Yang kedua kemaluan kita remes setiap pagi, Pak. Saya jawab sesuai dengan petunjuk Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji, sesuai target kita setiap hari minimal 500.000 dapat, Pak. Bengkel motor? Iya. Bengkel motor? Iya. Wow. Sendiri, Pak. Itu dari jasa saja, Pak. Sendirian saya kerja dari tahun 2000 sampai sekarang ini nggak pernah pakai karyawan. Di pasien setiap hari itu minimal 5 sampai 10 unit setiap hari. Makanya saya sampai kecapean, orang rumah nyuruh, "Dah paksain aja sowan ke Pak Haji," katanya. Paksain, pokoknya paksain sowan ke Pak Haji. Harus bisa, katanya. Ya, gimana saya ke sana? Anggaran aja nggak ada, tak bilang kan. Apa? Anggarannya nggak ada, jangan. Udahlah kita cari nanti. Pokoknya tanggal 3 Bapak harus berangkat. Iya. Tanggal 3 besok Bapak harus berangkat. Itu tanggal 1-nya bilang begitu, Pak. Tanggal 3 saya berangkat, alhamdulillah. Kemarin malam sampai di Jati Bening jam 1 pagi. Terus nginep. Kebetulan memang kalau niatnya ke sini tuh baik. Ya alhamdulillah, Pak, jalannya agak lancar. Jadi saya kebingungan mau di Jati Bening mau nginep di mana kan gitu. Alhamdulillah. Emang naik apa, Bapak? Naik bus. Oh, bus dari Riau Jati Bening. Iya. Oh. Naik bus, Pak. Karena nggak ada saudara-saudara saya yang di Pondok Gede, kebetulan pada mudik ke Padang semua. Jadi saya nggak ada keluarga yang di sana kan. Terus ada kawan yang di Jakarta Timur itu, kawan sekolah dulu, saya telepon, "Bos, saya minta nginep di tempat sampean 1 malam aja bisa?" "Aduh jauh, Mas," katanya. "Dari Jati Bening ke Jakarta Timur itu jauh. Sampean gini aja lah, ke Pondok Gede aja, saya bookingan hotel." Ya terserah, sampean kan. Alhamdulillah dapat, Pak. Malam, terus paginya saya terus yang untuk hajat besar, Pak, tentunya saya udah melaksanakan sebenarnya untuk ibadah ekstrimnya, cuman putus di tengah jalan, Pak. Mungkin belum ada ridho dari Pak Haji. Baru dapat 8 hari, yang hari terakhir itu, Pak, kebetulan listrik mati, hujan deras, jadinya nggak bisa melaksanakan. Itu masalahnya di situ, Pak. Gimana caranya, mohon petunjuk dari Pak Haji, mohon arahan dari Pak Haji agar semua hajat saya terkabul sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mohon ridho dari Pak Haji. Bapak buka bengkel dari tahun 2000 sampai tahun 2025? Iya, sampai sekarang. 5 tahun? Iya. Di rumah. Sebelum tahun 2000 apa kegiatannya? Ya kadang manen, Pak, kadang masuk hutan, keluar hutan. Nyari apa? Manen sawit, Pak. Hah? Manen sawit. Kadang-kadang suruh orang babat hutan, kerjakan babat. Oh, nah itu nanam sawit tuh tanah orang, tanah Bapak? Di tanah orang, Pak, kita buruh. Oh, jadi buruh berapa hariannya? Itu saya pernah pada waktu ada replanting penumbangan sawit kemarin, 3 tahun yang lalu dan 1 tahun kemarin ada proyek itu. Saya
satu hari itu paling 45 batang Pak. 45 batang itu bergaji sekitar 90.000. Satu batang berapa harganya? 2.000 Pak. 2.000. Upah tanamnya Pak. Dapat segitu. Itu pun udah mati-matian, ibaratnya kerja di areal itu udah payah Pak, udah panas sudah. Jadi kelapa sawit yang lama dimatiin, Ya, ditumbang. ditanemin kelapa sawit yang baru. Iya betul. Seperti itu. Tanahnya tanah orang. Tanah plasma, tanah kelompok tani orang kampung Pak, orang kita Jawa, orang Trat. Oh. Gitu. Jadi ya pernah semuanya saya lakukan lah Pak. Kebetulan saya nengok di video YouTube itu ada pencerahan dari Bapak, saya ikutin terus. Setiap hari yang saya lihat cuman itu sama orang rumah itu. Makanya orang rumah nggak bisa ikut ke sini karena orang rumah kalau naik bis nggak bisa, naik mobil nggak bisa Pak. Mabuk. Istri? Iya. Oh gampang Pak. Iya. Nanti kalau Bapak mau, bawa kemari. Nanti saya ajarin berdua. Tapi Bapak sekarang juga saya ajarin. Iya. Kalau nggak mau mabok, pusernya istri dikasih salon pas. Begitu. Iya, nggak mabok. Itu ilmu zaman dulu. Iya Pak. Zaman biyen dulu. Nah, kasih entah nggak mabok. Iya iya. Iya. Terus yang nonton YouTube saya Bapak apa Ibu? Dua-duanya Pak sih. Semuanya, kalau pokoknya setiap ada yang terbaru pasti kami nonton. Oh. Setiap hari gimana Pak? Kita bisa ke sana kapan Pak? Bisa ke sana menghadap Pak Haji kapan? Saya sampai berteman dengan Pak Haji Marco di TikTok pun saya ngechat lagi. Ini. Iya. Aduh, mau minta petunjuk arahan ke sini tuh bagaimana gitu loh Pak. Namanya orang Tapi nggak dijawab sama dia. nggak dijawab. Oh, udah. Ya. Saking maklum lah Pak ya. Kita maklum aja. Iya, yang japri banyak. Iya. Beliau sibuk. Saya sehari aja yang japri ada 4.000. Waduh. Baru dibuka 62, 63 apa 62 nih ya, pagi ini baru dibuka. Iya. Masih yang belum kebuka 3.940-an. Iya. Tapi ya biasalah. Jadi gini Pak, kebanyakan tamu RDAY, kenapa saya belum terkabul? Kenapa saya belum terkabul? Kenapa saya belum terkabul? Itu nggak boleh ditanyain Pak, kenapa? Atau kapan saya terkabul? Kapan saya terkabul? Nggak boleh. Karena kalau kita nanya kenapa atau kapan, kita berharap. Nggak boleh. Kita kadang suka nanya, kenapa ya? Kok saya belum terkabul? Padahal saya udah bangun jam 00, Iya. senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sholat badiah qobliyah, sholat taubat, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sifat 18. Kenapa ya saya belum terkabul? Itu nggak boleh Pak. Kalau di RDAY pantangan. Iya Pak Haji. Pantangan. Selama Bapak ngucap gitu, mundur. Mundur berapa? Mundur 1000 hari. Jauh bener Pak Haji, 1000 hari. Bapak dulu kecil pernah gak main ular tangga? Pernah. Ular tangga, Ya. tinggal 2 lagi selesai. Pas dikocok, Bapak nggak taunya 1, 2. Pas di buntutnya ular. Ya. Turun ke bawah. Ngek. Kocok lagi 1, 2, 3, 4, 5. Di buntutnya ular. Ngek. Nggak boleh. Jadi Bapak pakai ilmunya RDAY, paksain gimana caranya, paksain, jalanin, Siap Pak Haji. syukurin, nikmatin. Ya. Kita kebanyakan jalanin, syukurin, nikmatinnya enggak. Ya Pak Haji. Nggak boleh. Kayak tadi tuh pasien saya yang privat 10 juta tadi nomor 1 dari Jepara. Untung aja dia privat 10 juta. Untung aja dia privat 10 juta. Kalau enggak, waduh. Apalagi tadi tuh yang nomor 2, yang orang Depok. Bayangin Pak, dia udah bekerja, duitnya udah banyak. Bahkan dia udah punya duit 2 miliar, dia punya duit 500 juta. Sekarang utang Pak. Iya. Akhirnya ribut suami istri. Untung dia kemari.
Akhirnya ketahuan di badannya ada Kodam. hodamnya, ada jinnya. Kenapa? Karena pada saat kita ajak ngomong, kakinya tremor. Lah, ini ada jinnya, ini ada hodamnya. Tapi kalau diajak ngobrol, nggak kelihatan dia ada jinnya, nggak kelihatan. Normal aja kayak orang waras. Iya. Tapi, mosok penghasilannya 2 miliar. Mosok minus 500 juta, minus 350 juta, minus, mosok minus. Enggak lah. Kan dia udah punya uang, gaji tiap bulan. Kerja di perusahaan minyak. Istrinya kasihan juga akhirnya. Untung dipaksain. Jadi suaminya tuh dipaksain suruh privat, nggak mau. Oh gitu. Iya, sama istrinya nggak mau. Paksain. Pas minus lagi 350 juta. Baru mau keambil tuh tanahnya. Datang suaminya diajak. Geret harus mau, digeret. Emang kalau ke RDAI mesti maksa Pak. Kalau nggak maksa nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita mau lawan setan, sementara yang datang setan. Kan yang datang setan tadi. Iya, iya, Pak. Kita mau bersihin setan. Ya setannya nggak mau lah. Ngapain ke RDAI? Kita udah enak-enak udah. Ngapain itu? Apalah aliran sesat, apalah. Begitu. Tapi setelah di sini nggak bisa ngomong. Kenapa? Kakinya tremor. Saya lihat, waduh, kaki sebelah kanan tremor. Waduh, nggak bakal bisa selesai. Iya, iya. Akhirnya kita kasih tahu caranya biar. Jadi kalau misalkan dia ketipu 5 miliar kan, saya bilang besok 9 hari harus cair 50 miliar, 10 kali lipat dari sini. Bisa? Bisa lah. Pasti bisa. Nah, sekarang kan Bapak jadi montir. Iya, Pak Haji. Dulu Bapak kerja jadi apa namanya? Kalau numbangin kelapa sawit, nanam kelapa sawit, apa namanya pekerjaan tuh? Buruh kasar. Buruh kasar di penumbangan, di pemanenan sawit, Pak. pemanenan sawit, Iya. buruh kasar ya. Iya. Sekarang Bapak jadi montir ya. Iya. Nah, dulu Bapak lahir di mana kalau saya boleh tahu? Saya asli Boyolali, Pak Haji. Boyolali. Iya. Nah, bisa ke Riau tuh tahun berapa? Saya tahun 98, Pak Haji. Udah nikah apa belum waktu itu? Saya udah nikah di Jawa, cuman nggak jadi. Akhirnya saya merantau, Pak. Merantau, Iya. bujangan ke sana. Ya udah ada keluarga di Jawa, cuman pisah, Pak. Oh, cerai. Iya. Tapi udah ke Riaunya sendiri. Sendiri, Pak Haji. Nah, ketemu lagi istri di sana. Iya, betul. Nikah lagi. Iya. Nah, pada saat nyampe di Riau, apa kegiatan Bapak kalau boleh tahu? Saya pertama kali karena belum paham kiblat di sana, Pak, arah-arah di sana saudara nggak punya kan. Saya cuma ikut rombongan Pak Haji Dul Salam tuh dari Boyolali, yang naik haji dari Boyolali. Akhirnya saya ngikut beliau, ngikut rombongan itu sampai di sana. Ya namanya kita nggak tahu saudara, nggak tahu kenalan, akhirnya buruh, Pak. Kira buruh, padahal saya udah Buruh apa dulu di sana waktu baru manen. datang? Buruh manen, Pak Haji. Buruh manen. Iya. Manen apa? Manen sawit. Oke. Nah, Iya. tinggal di mana? Waktu itu numpang-numpang, Pak Haji. Numpang-numpang. Ya, numpang-numpang di daerah Siak Indrapura, Pak Haji. Oh, siap. Ya, akhirnya saya berpikir kalau di sini terus kapan saya hidup bisa maju di pedalaman seperti ini, jauh dari kota, listrik nggak ada, kan gitu, Pak Haji. Akhirnya saya berinisiatif pengen pindah dari situ, hijrah dari situ. Akhirnya saya merantau ke Pekanbaru Kota. Waktu itu masih rawan lah, Pak Haji. Tapi alhamdulillah niat saya baik, akhirnya ditolong juga sama orang. Apa kegiatannya di Pekanbaru Kota? Saya masih nyari kerjaan waktu itu, tapi ketemu sama orang saudara saya yang asli orang kampung. Akhirnya dikasih pekerjaan, Pak. Apa? Ya bengkel, karena saya memang skillnya di situ sebenarnya. Oh, bengkel. Nah, skillnya di bengkel sepeda motor. Skill saya di situ memang, ahli saya di situ. Dulu ke Riau tahun berapa? 98, Pak Haji. 98. Jadi buruh sampai tahun 2000. Enggak, 98 itu saya buruh sampai tahun 99. Akhirnya kembali ke Pekanbaru itu, terus merantau ke Sungai Pagar. Sungai Pagar sekarang yang saya tempat itu, dapat jodoh orang situ. Waktu itu masih bengkel, Pak Haji. Karena nggak punya modal, akhirnya banting setir, Pak Haji, manen kembali, buruh manen. Akhirnya punya modal sedikit, bisa beli kunci-kunci,
Akhirnya buka usaha. Nah, siap buka usaha, nggak ada modal lagi, ngikut orang 1 tahun, belajar lagi ilmu setel velg itu Pak Haji, setel jari-jari, pakai jari-jari saya belajar 1 tahun. Karena waktu itu belum punya memang ilmu kemampuan di situ saya. Terus saya sama Pak Haji itu diarahkan, udah kamu mandiri saja kata. Saya mandiri, akhirnya ditarik sama orang tua, beli tanah di situ pekarangan yang masih semak. Saya bersihkan waktu itu Ramadan Pak. Saya bersihkan semua ilalangnya setinggi saya Pak waktu itu semaknya. Saya bersihkan sendiri. Saya punya keyakinan bahwa kita itu dimanapun tempat kalau kita niatnya baik pasti baik. Padahal itu semak belukar nggak karu-karuan, banyak bangsa-bangsa nggak enak itu banyak Pak, kotor-kotoran itu banyak. Saya niat sendiri, saya tidurin, saya sholatin di situ sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang, bahkan depan rumah sekarang udah di aspal. Waktu itu belum bisa Pak, sepeda dayung aja masih becek, nggak bisa jalan kaki, nggak bisa becek Pak. Alhamdulillah sekarang udah di aspal, udah rame sekarang penduduknya rumah saya. Cuman ya itu Pak Haji, niat hajat saya dari rumah itu ke sini, gimana caranya agar ekonomi kami itu bisa meningkat Pak Haji, bisa sukses. Bisa Pak. Seperti arahan. Gampang. Bisa gak Bapak kebiasaan yang jelek Bapak ilangin dulu? Bapak punya kebiasaan jelek apa coba? Dari baru berangkat dari Boyolali ke Riau Pekanbaru, jadi buruh tani, terus Bapak bengkel, terus Bapak belajar setel pelek, terus Bapak buruh tani, atau Bapak sekarang buka bengkel. Ada gak kebiasaan jelek Bapak yang Bapak ingat-ingat sedikit aja, 0,001, jangan Bapak lupain. Ada gak kebiasaan jelek Bapak? Gerudel Pak, gerutu gitu. Setiap ngadepi masalah nggak dapat perbaiki, pasti kita emosi Pak Haji. Saja lah. Yang susah banget saya hilangkan. Itu. Padahal Pak Haji perintahnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, itu. Nomor berapa tuh kalau di 18? Nomor berapa? 4. Nomor 4. Coba lihat Pak. Nomor 4 jadi. Ngeluh, jengkel. Nah ini jengkel ini Pak Haji. Nah, nggak boleh. Kalau emosi itu masih bisa meredam lah Pak Haji. Kalau dibilang orang ibaratnya dicaci maki orang, saya masih legowo lah. Tapi kalau pas menghadapi masalah seperti itu, dia berhadapan sendiri, pasti saya emosi Pak Haji. Itu ya yang susah banget saya hilangkan memang. Terus terang aja jujur saya sampaikan. Gerutu nggak boleh Pak. Iya. Jadi gini, sifat jelek Bapak tuh ada 2. Iya Pak Haji. Bapak tuh suka julid sama suka gibah. Gibah itu ngomongin orang, baik itu benar maupun salah, tapi tidak di depan orang itu. Oh gitu Pak Haji. Misalkan dia dandanin motornya ditinggal, ada spare part yang harus dibeli, harusnya dia ngasih DP dulu ke Bapak. Iya. Misalkan nitip uang nih Pak ya 300.000 ya, ini enggak, dia tinggalin motor aja dandanin. Nah Bapak mesti beli spare partnya. Iya betul. Nah Bapak di situ suka menggerutu. Itu namanya bukan menggerutu, itu kesal, namanya gibah. Iya ya Pak Haji. Nah, gibah tuh nggak boleh Pak kalau di RDAY. Iya Pak Haji. Nggak boleh. Sama julid. Julid. Apa itu julid Pak Haji? Ayo terangin julid. Julid. Iya, jadi lebih tajam dari gibah. Kalau gibah, ya apa yang dihadapi saja. Iya. Ditahui, digerutui, diomongin. Nah gibah itu juga ngomongin orang lain, juga ngibahin diri sendiri. Yang ditekankan Pak Haji, yang sangat tidak boleh adalah menghibah Allah, gerutu kepada Allah. Kalau julid itu lebih dari itu. Julid itu bahasa gampangnya nyinyir, mandang orang rendah, mandang orang remeh, merendahkan, yang terlihat jelek-jeleknya saja. Walaupun dia berbuat baik pun, di matanya dia itu tetap jelek. SMS, jadi senang melihat orang
susah. Tapi dia menjadi sedih melihat orang senang. SMS. SMS. Iya, iya. Senang melihat orang sedih, sedih melihat orang Senang. senang. SMS. Itu Nggak boleh. Itu kebanyakan kita ke pelanggan. Kalau kita kerja di perusahaan, misalkan di bank, kita sama temen, nggak boleh. Mendingan kita di rumah aja daripada SMS ya. Mendingan kita nggak usah masuk, libur dulu. Kalau ditanya sama temen kerjanya, lo kenapa nggak masuk? Iya nih, gue kena penyakit SMS. Itu tantangan yang paling berat saya juga. Lo, makanya lo nggak bakal sukses. Gue udah bilang ya, Setiap hari ya teman kayak gitu, Pak. nggak boleh. Lo dari tahun 89, 98. pas kerusuhan 98 Iya, rame siap tuh. Siap itu, Pak Haji. Ya, pas kerusuhan lo Iya. ke Riau. Ini sekarang udah 2025, harusnya lo udah pakai Pajero, udah pakai Fortuner. Iya, iya. Rumah lo udah 1000 meter, rumah mewah. Kok gitu Pak Haji? Lah, kan dari 98, 25 tahun, Bos. Iya, ya, Pak Haji. 27 tahun. Tapi kalau begini-gini aja, ya karena lo punya penyakit itu. 2 penyakit lo secara tidak Sadar. disengaja, mengalir aja, nempel aja tuh penyakit SMS. Nggak boleh Pak Haji, nggak boleh Bos. Apa penyakit SMS kita cari? Enggak, dia datang sendiri menghampiri kita. Lumayan nih orang nih buat numpang hidup gue deh, kata setan gitu. Jadi Bapak tuh gurih bener buat numpang hidup setan. Nah setan lah jadi sarangnya setan di hati Bapak. Iya, ya, Pak Haji. Iya. Begitu Bos. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu. Jadi kalau kita lihat orang senang, susah. Orang beli Pajero, Bapak beli Panadol. Iya, Orang naik Pajero hitam, iya. pakai supir. Nah, kalau orang penyakit SMS, dia malah beli Panadol. Apa itu benar? Iya, ya, Pak Haji. Nggak boleh lah. Kalau dia beli Pajero, kita beli Fortuner lah minimal. Atau Pajero juga, atau ya yang di atasnya itulah. Gitu. Ini kan Bapak enggak. SMS. Emang Bapak nggak pernah ngeh ini penyakit SMS? Sebenarnya ya agak-agak menyinggung ke situ. Saya arahnya apakah saya itu Deketin masalahnya Mike, deketin itu, Mike, gitu ya. deketin Mike. Apakah masalahnya seperti itu kok saya itu lambat? Bapak kalau nggak privat, Ya, nggak betul. bakal Pak ketahuan penyakitnya. Oh gitu aja. Iya, coba Bapak lihat acara pencerahan yang bareng-bareng. Iya. Kan banyak tuh, sampai 400 orang, 500 orang. Iya. Mana mungkin kelihatan satu-satu, nggak mungkin. Harus privat maksain. Iya, Pak Haji. Bapak kalau nggak maksain privat, nggak bakal kan saya tunjukin Bapak punya penyakit SMS. Iya, Pak Haji. Nggak bisa. Iya, iya. Bapak nyari-nyari kenapa ya hidup saya begini ya. Sementara dia udah enak, saya kok masih begini. Pak, banyak tamu RDAY Pak, kayak Bapak sama 100%. Iya. Dia montir BMW, Iya, iya. montir Mercy, tapi dia nggak punya mobil BMW, nggak punya Mercy. Coba bayangin Bos. Iya, iya, iya. Dia bisa dandani mobil Mercy, bisa, oh ahlinya. Dia dandani mobil BMW, oh ahlinya. Tapi nggak punya mobil BMW sama Mercy. Ada lagi nih yang kedua nih, lebih parah lagi nih. Dia tukang, tapi rumahnya ngontrak. Coba bayangin Bos. Iya, iya. Pak Dia Haji. tukang, tapi rumahnya jelek. Iya. Aduh, kan dia bikin rumah orang bagus-bagus. Iya, Pak Haji. Malah dia mau rumahnya jelek, malah rumahnya ngontrak.
Apa itu namanya tukang? Bukanlah. Apa itu namanya montir? Bukanlah. Masa montir BMW mobilnya nggak punya BMW? Masa montir Mercy mobilnya nggak punya Mercy? Punya motor, tapi motor cicilan. Punya motor, tapi motor tahun lama. Betul. Ah, lu ya, malu ya? Oh, geblek. Gue ngomong katanya nyindir lu ya. Selama ini memang seperti itu, Pak. Iya, kan kita dandanin motor bagus-bagus. Ada NMAX, Iya. ada Mio, ada apalah motor bagus-bagus. Kenapa motor kita motor second? Itulah, Pak Haji. Ya kalau bisa kan kita NMAX dong. Kalau kita mobilnya PC apa gitu. PCX. Ini ya, mobil motor PCX kita bisa perbaikin. Mobil NMAX aja baru masuk aja nggak enak, kita tahu penyakitnya. Masa kita nggak punya motor NMAX? Masa kita nggak punya motor PCX? Malah yang ada motor kita motor second. Iya. Aduh. Untung lo privat ya, Bos. Iya. Kalau nggak privat lo nangis lo, Bos. Sampai tahun 2060. Kalau umur lo panjang ya begini aja. Paksain privat, Bos. Paksain. Makanya besok lo harus praktekin, pulang dari sini lo praktekin ilmu RDAY. Iya, Pak Haji. Nanti setelah sebulan, Iya. paling lama lo privat lagi. Iya. Datang lagi kemari. Nanti kalau udah sebulan privat lagi. Gue maunya lo punya motor seperti Ahas Honda, Bos. Jadi orang datang, udah lo cuman jadi mentornya aja. Duit masuk. Istilahnya rezeki datang, duit datang. Kalau ini kan lo enggak. Kerja keras sendiri, capek, Bos. Iya, Pak Haji. Umur lo udah 40 apa 50? 50 lebih, Pak Haji. 50 berapa? 52. 52. Gue maunya di umur 50, terutama temen-temen nih penonton pemirsa, Iya. paksain di umur 50 tahun, paksain bisa privat, paksain bisa privat, biar kita ketahuan apa sih kelemahan gue. Kok gue di umur 50 tahun masih begini-gini aja? Kok di umur 50 tahun gue masih rumahnya nyicil? Kok di usia 50 tahun kok gue masih motor nyicil? Kok di umur 50 tahun kok mobil gue masih nyicil? Kok di umur 5 tahun kok rumah gue tipenya tipe kecil? Atau rumah gue dempet? Enggak lah. Harus 1000 meter. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Begitu. Siap, Pak Haji. Nah, gimana tuh ngilangin sifat penyakit SMS? Coba, gimana? Ya, insya Allah, Pak Haji. Kok insya Allah? Nggak boleh. Pasti. Pasti saya akan merubahnya, Pak Haji. Iya. Saya nggak mau insya Allah. Saya maunya pasti. Iya, sesuai dengan itikat saya dari rumah mau menghadap Pak Haji. Kalau sudah mendapat ridho Pak Haji, pasti saya laksanakan semuanya, Pak Haji. Iya, gue lihat di badan lo nggak ada jin, nggak ada setan, nggak ada gondro. Beda sama yang tadi tuh, Iya. yang nomor 2 tuh, yang privat nomor 2 tuh yang dari Depok. Itu di badannya ada jinnya, Iya, Pak Haji. ada hodamnya. Kakinya tremor, tadi gue liatin ngomong tremor. Gue bilang sama Haji Marco, coba lihat kakinya tuh, kakinya goyang-goyang tuh. Sampai kapan dia kaya? Nggak mungkin kaya, padahal kerja di perusahaan yang gede, Bos. Iya, Pak Haji. Gajinya aja 2 miliar, Bos. Gajinya 2 miliar. Masa utangnya gede? Gajinya 2 miliar sebulan. Rumahnya mewah, tapi rumahnya sekarang jadi jaminan di bank, disekolahin ke bank. Masya Allah. Iya. Untung dia datang ke sini privat. Paksain, Bos. Pokoknya lo besok sebulan lo bilang sama bini lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Mama. Mah, kata Pak Haji besok bulan depan gua harus privat lagi awal bulan. Harus. Untuk ada peningkatan. Kalau enggak lo nggak meningkat. Siap, Pak Haji. Siap. Nanti kita lihat masih gak ada penyakit SMS. Iya, Pak Haji. Aduh. Berarti Pak Haji harus SMS juga ya. Artinya apa SMS Pak Haji? Kadang-kadang disarankan kepada tamu-tamu RDA itu SMS, susu nenen. Artinya SMS itu susu mama seger. itu juga saya laksanakan semua. Udah nenen. Alhamdulillah. Nenen udah nenen. Oh, mujarab itu, Pak Haji. Bener. Bener, Pak Haji. Coba cerita
Senang minum susu. Senang minum susu. Kan ada lagunya. Susu lagi. Ayo laginya Haji Marco. Karena saking mujarabnya Pak Haji, orang rumah kalau saya tuh ini tak terbuka aja Pak Haji ya. Iya. Kepada kalau nggak melaksanakan itu ditawarin terus Pak Haji. Sama istri. Iya. Wow. Pokoknya kalau nggak megang itu ditawarin terus. Kok nggak nenen Pak? Katanya. Waduh. Mau banget. Ya. Menang banyak Alhamdulillah dia. sekarang sayang sekali sama saya Pak Haji. Sekarang? Iya. Karena Wah. dapat pencerahan dari Pak Haji, semua ilmu dari Pak Haji dia laksanakan. Alhamdulillah sekarang dia sadar. Iya. Karena pun saya udah punya cucu Pak Haji, saya udah 1. Jadi gimana Pak kalau kita itu bisa membahagiakan mereka? Kita Kan Bapak yang privat nih. ya, Bapak aja yang praktekin ilmu RDI dulu. ya, Nanti kalau cair 10 miliar, anaknya dikasih dah. ya, Buat Pak Haji. modal Iya, Pak Haji. 1 miliar. Siap Pak Haji, siap. Istri kasih. Itu Bapak pegang. Nanti Bapak praktekin lagi ilmu RDI. Bulan kedua kan cair lagi 10 miliar yang kedua. Siap Pak Haji. Modalin lagi anak. Kasih istri lagi. Bulan ketiga cair lagi 10 miliar. Kasih lagi. Siap Pak Haji. Manjur. Jempol 2 bos. Gue bukan jempol 1, jempol 2. Siap Pak Haji, siap. Kuncinya apa? Pertahankan nenen. Ya, siap Pak Haji. Ada lagunya Pak Haji. Ayo. Bukan lautan hanya kolam susu, susu lumputan di nakutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu, bapak sehat karena minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bapak, bapak bilang susu ibu punya bayi. Orang bilang bapak dan bayi rebutan susu bayi, bapak dan anak berebutan susu bayi. Tolelalet, tolelalet, tolelalet. Tolelalet. Ulangi lagi, dia nggak mudeng. Ulangi lagi. Oke. Dengerin. Bukan lautan hanya kolam susu, susu lumputan di nakutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu, bapak sehat karena minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bapak, ibu bilang susu ibu punya bayi. Orang bilang susu ibu punya bapak, bapak bilang susu ibu punya bayi. Bapak dan anak jadi pada rebutan, rebutan susu, susunya si ibu. Ayo kita semangat minum susu ibu. Susu ibu, susu ibu, susu ibu. Tolelalet, tolet, tetet. Teret, tetet, tetet. Ulangi lagi, bos. Yang nyusu ibu, bapak nyusu ibu tuh diulang-ulang, bos. Rapnya. Wah, rapnya ya. Ya, rapnya. Bukan lautan hanya kolam susu, susu lumputan di nakutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu, bapak sehat karena minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bapak, ibu bilang susu ibu punya bayi. Orang bilang susu ibu punya bapak, bayi dan bapak suruh berebutan susu ibu. Yuk kita minum susu ibu. Airnya segar sangat menyehatkan. Biar bapak ibu jadi pada sehat. Yuk semangat minum susu ibu. Tolelalet, tolet, tolelalet. Tetet. Jadi bapak paksain ya, wajib nenen sama istri. Siap Pak Haji. Kalau saya boleh tahu Pak, bisa gak nenen sehari 3 kali? Maunya saya seperti itu Pak Haji. Maunya? Bahkan ML itu aja maunya setiap hari saya Pak. Tiap hari? Maunya, tapi orang-orang nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena ya kerepotan pekerjaan Pak Haji. Apa kegiatannya istri? Ya ngurus anak sama kerja di dapur biasalah Pak Haji. Kadang-kadang kalau Pak, gede pahala. ML apa gede pahala ngurusin rumah tangga Pak? Kayak masak, cuci piring. Gede mana pahalanya dibandingin sama ML sama nenenin suami dibandingin kerja?
Gedean nenen, Iya, Pak. iya Pak Haji. Pahalanya jauh. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya rajanya nenen. Ini muridnya. Itu putu nih. Putu nih nenen. Pokoknya Nenen. setiap itu Pak Haji saya laksanakan, ML saya laksanakan. Tak terduga Pak Haji. Kadang-kadang saya belum bangun aja udah ditunggu orang Pak Haji. Oh ya? Ya udah ada orang antar duit. Wow. Betul Pak Haji, bukan saya bohong. Padahal neneknya malam tuh ya? Iya. Neneknya malam? Iya. Pagi-pagi rezeki udah ada? Udah. Wow, Padahal menang udah banyak bos. 2-3 orang udah nunggu pasien Pak Haji. Iya, iya, iya. Kita ngantar rezeki tuh Pak Haji. Itu. Memang luar biasa. Ilmu RDI memang top memang. Padahal lu belum datang ke RDI ya? Baru nonton doang RDI ya? Belum. Belum. Tapi saya yakinnya Pak Haji. Kalau nggak yakin nggak mungkin saya laksanakan. Iya, iya, iya. Iya. Bos, Pak Haji Punten. Jadi itu namanya bengkelnya bukan bengkel Suzuki tapi bengkel susumu. Suzuki. Suzuki. Susumu. Susumu. Ah, iya, iya, iya. Oh, jadi malam baru ML. Ya. Pagi udah ada orang nganterin duit. Iya. Udah ada orang antri mau dandan motor. Iya Pak Haji. Wow. Setiap saya yang laksanakan itu Abis ML? Iya, pasti Wow. pagi udah ada yang nunggu Pak Haji. Saya belum bangun. Bos, biar kompak bisa gak lo janjian bertiga? Dia ML sama itu jambu kristal. Dia ML sama jambu kristal. Jadi kalau ML itu berarti kan di bengkel. Sebagai ML nggak. Oh, jadi Bapak ML malam, pagi aja dibayar kontan sama Allah. Betul Pak Haji. Nenennya malam, Sama. pagi dibayar kontan sama Allah. Sama Pak Haji. Wow, 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 wow. Memang luar biasa, makanya saya itu dipaksa. Namanya ilmu cinta kasih, Iya. ilmu terima kasih ya. Iya. Ilmu cinta kasih. Dipaksa sama orang rumah. Pokoknya Bapak harus berangkat ke sana, harus bisa privat, bisa ketemu sama Pak Haji. Iya. Harus dan harus, wajib Bapak harus bisa jumpa sana. Paksain Pak Haji. Iya, kalau Bapak nggak privat, Bapak nanti ngobrolnya malam, rame, bisa 400 orang, Iya. nggak fokus. Enakan privat, kalau privat kita ngobrol berdua, lama berjam-jam nih. Bisa Anugerah sejam, sekali, bisa Pak. 2 jam, bisa Anugerah. sejam setengah. Luar biasa. Terus Bapak bisa kelihatan ada jinnya apa enggak, ada hodamnya apa enggak, ada kuntilanaknya apa enggak. Tapi kalau Bapak nggak privat, nggak bisa kelihatan, kan banyak orang samar. Iya Pak Haji. Kayak contoh tuh tadi dari Depok, gajinya sebulan 2 miliar bos. Iya Pak Haji. Masa punya utang, gimana? Nggak taunya kakinya tremor, kita perhatiin dari tadi. Kok kakinya tremor? Gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak sendiri, cirinya gitu Pak. Ciri-ciri kalau kita ada jin, Iya. ada kuntilanak, ada gondro, di badan kita ada, kakinya tremor. Iya, iya. Kalau nggak ada tangannya tremor, tapi tadi kakinya yang kelihatan. Makanya Haji Marco tadi, bos lihat bos kakinya dong, diperiksa tadi sama dia. Iya, iya. Gitu. Soalnya dia ahlinya jin, mau ngeliat jin. Nah, kedua Pak, Iya Pak Haji. Bapak pulang dari sini paksain ilangin penyakit SMS ya. Siap Pak Haji. Kedua, Bapak paksain sedekah subuhnya harus nyolong star. Sedekah Jumat barokahnya harus dikerjain, nggak boleh dilanggar. Ajarin bos. Ayatnya Allah tuh bos, apa hadisnya Nabi, apa tuh hadis ayatnya? Iya. Kenapa 27, 25 tahun yang tapi alhamdulillah tetap alhamdulillah Masih sehat. masih umur panjang, sehat. Tapi Nenen kok- istrinya Nah. nggak peot. peot. Tapi kok tetap Ada loh bos, gitu. yang nenen istrinya udah peot ya kan? Iya. Lu kan nggak peot, ya kan? Iya. Gue lihat tadi gue teropong bini lo. Gue tuh kalau suruh neropong juara 1 bos. Iya, Pak Haji. Walaupun jauh di Riau gue bisa lihat, oh nggak peot. Iya. Peot sampai dipakai apa namanya? BH-nya yang ada jendelanya biar nggak turun. Iya. Nah, gitu ilmunya Pak Haji. Jadi kenapa stagnan? Ya alhamdulillah justru ini stagnan, tidak turun ya, Iya. tidak mengalami penurunan, stabil, tapi sudah meraktekin ilmu RDAY.
Yang lebih dahsyat lagi itu adalah sedekah subuhnya jangan Bolong. bolong. Kenapa ini yang terus ditekankan Pak Haji kepada kita semuanya? Karena untuk menanggulangi, untuk menyetop, untuk memblokir satu malaikat yang tugasnya menghadiri, menengok orang-orang yang tidak mau sedekah subuh.